Seperti yang sudah sempat kita bahas tadi di segmen sebelumnya bahwa masyarakat, publik, termasuk juga tokoh-tokoh dari Lumajang. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Ibu Indah Amperawati selaku Wakil Bupati Lumajang, kemudian dari Ketua MUI juga Pak Kiai Haji Kholil Nafis yang menginginkan bahwa kasus ini kemudian diselesaikan lewat ranah hukum. Bagaimana sejauh ini penyelidikannya? Untuk itu kita akan langsung saja mendapatkan keterangan dari AKBP Eka Yekti Hananto Seno selaku Kapolres Lumajang. Selamat malam Pak Eka. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Eka, hingga sejauh ini mungkin bisa diberikan informasi kepada kami sejauh apa hasil dari penyelidikan. Karena ini sudah beredar, Pak, sebenarnya di aplikasi perpesanan, kemudian juga di media-media sosial, termasuk juga di media-media online bahwa diduga, memang saat ini masih dugaan, diduga bahwa pria yang ada di video tersebut ini adalah pria berusia 36 tahun, kemudian berasal ataupun juga warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dugaan sementara masih seperti itu. Apakah itu betul, Pak? Baik, Mbak. Mungkin dapat saya sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Polres Lombok Timur terkait dengan adanya informasi warga masyarakat yang terindikasi mempunyai kemiripan wajah dengan pelaku yang berada di video viral tersebut. Dan memang benar yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan saat ini tidak berada di tempat. Upaya kami di lapangan, kami TNI Polri juga didukung Pemkab Lumajang dari tim cyber crime dari Polda Jawa Timur. Kita juga mendapat dukungan penuh untuk mengungkap, menelusuri dari medsos yang bersangkutan. Di lapangan juga kami masih bergerak terus, Pak, untuk menyisir khususnya di desa Sebeturang, rumah-rumah mungkin yang masih ditinggali oleh para relawan atau tenaga bantuan dari khususnya yang dari luar Lumajang. Demikian, Mbak. Pak Eka, ini juga kami ingin sekali mengkonfirmasi, apakah betul kemudian yang bersangkutan itu datang ke Lumajang, berada di sana, ini statusnya juga sebagai relawan, Pak? Benar, Mbak. Jadi untuk relawan sendiri, untuk sampai saat ini beberapa relawan masih termonitor, masih membantu pelaksanaan dapur umum, penyediaan logistik maupun persiapan relokasi warga ke lahan yang akan didirikan hunian sementara. Jadi pendataan terhadap relawan terus kami lakukan, namun juga kita antisipasi, kita lakukan penyekatan terus terhadap pihak-pihak yang tidak berkepentingan memasuki wilayah zona rawan bencana, khususnya di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Demikian, Mbak. Apakah Pak Eka sudah bisa dapatkan informasi sudah berapa lama kemudian pelaku ini atau yang ada di dalam video tersebut berada di Lumajang menjadi relawan, Pak? Untuk sementara yang bersangkutan tidak terdaftar atau belum terdaftar di daftar relawan. Jadi kami memang belum dapat memastikan yang bersangkutan ini apakah benar relawan ataukah hanya warga dari luar Pronojiwo yang melihat atau memonitor situasi bencana di Kabupaten Pronojiwo. Baik. Karena Pronojiwo sendiri langsung berbatasan dengan Kabupaten Malang yang bisa akses kemana saja, dapat memang akses untuk ke wilayah bencana memang agak terbuka, sehingga pengawasan memang harus kami maksimal untuk warga yang mendekat. Jadi ternyata nama yang bersangkutan tidak terdaftar di relawan, sehingga ada beragam kemungkinan aktivitas dari pria ini berada di sana ya Pak ya. Tapi kalau mendapatkan keterangan Pak, mungkin tadi sudah menghubungi dari pihak Lombok Timur, apa kegiatan orang ini sehari-hari Pak? Dan apakah memang dari data yang ada orang ini memiliki keluarga di wilayah baik di Lumajang ataupun Malang atau daerah sekitarnya Pak? Untuk di Lumajang maupun Malang sendiri kita belum mendapatkan informasi, Pak, ataukah yang kejelasan bahwa yang bersangkutan tinggal di Lumajang atau pernah di Kabupaten Malang. Namun untuk di Lombok Timur memang keluarganya ada di sana dan sudah lama yang bersangkutan ini meninggalkan kampung halaman untuk
untuk keluar daerah begitu, Pak. Oh, Pak, jadi sudah lama ya Pak meninggalkan kampung halamannya? Betul, betul. Baik Pak Eka. Bu Indah, silakan Ibu untuk bisa diberikan tanggapan. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana keterangan dari Pak Eka sudah teridentifikasi pelakunya ini memang bukan warga setempat dan juga sudah disebutkan daerah asal dari pelaku tersebut. Silakan Bu. Oke, tentu kami berterima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Kapolda yang dengan cepat mendapatkan identitas dari pelaku dan mudah-mudahan bisa segera dituntaskan penanganannya karena untuk meredam sensitifnya masyarakat Lumajang yang sedang menghadapi erupsi Semeru ini dan apalagi yang bersangkutan mengaku sebagai salah satu agama yang itu Islam dan Islam sendiri kan rahmatan lil alamin yang rahmat bagi semua alam ini, semua manusia dan ini tentu menyakiti hati karena Islam sendiri tidak pernah mengajarkan arogan seperti itu ya. Jadi ini menjadi pelajaran bagi semuanya. Kalau toh dia relawan, tetapi kami tidak mendapatkan identitasnya sebagai relawan. Saya tidak tahu apakah dia datang sebagai relawan atau tidak. Tentu ini kepastian ini akan segera kami dapatkan dari pihak kepolisian. Baik, Pak Eka terakhir mungkin untuk Pak Eka, untuk pelaku-pelaku yang lainnya Pak, karena tentu ada yang merekam video ini, ada yang mengunggah video ini Pak, apakah juga sudah teridentifikasi, apakah memang dari rekan satu kampung halaman dari pelaku yang ada di video tersebut, atau mungkin sesama relawan atau seperti apa Pak? Kita masih memeriksa saksi-saksi yang berada di sekitar tempat kejadian perkara, Mbak. Jadi warga yang sempat melihat beberapa orang melintas itu yang masih kita lakukan pemeriksaan. Masih kami upayakan, Mbak. Kami terus upayakan untuk baik pelaku maupun orang yang memvideo dan menyebarkan tersebut akan kami lakukan penangkapan dan akan kami jerat dengan baik KUHP maupun Undang-Undang ITE sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu, Mbak. Baik, Pak Eka terima kasih sudah memberikan informasi mengenai hal ini kepada kami. Setidaknya ini juga bisa menjadi informasi bagi masyarakat dan juga mengurangi simpang siur informasi yang beredar sejauh ini. Kami akan terus tunggu Pak bagaimana update penyelidikan siapa saja pelaku yang terlibat dalam penyebaran video ini. Terima kasih sekali lagi Pak Eka. Bu Indah juga terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Kita harapkan juga adanya perbincangan ini sekaligus juga mengedukasi masyarakat sehingga bisa meredam ketegangan yang terjadi akibat adanya video ini. Terima kasih sekali Bu Indah. Baik, dan pemirsa, baik selamat malam Ibu. Ya, dan kita akan kembali lagi pemirsa untuk bisa membahas mengenai kelanjutannya. Setelah polisi kemudian bisa menindak nanti para pelaku setelah mendapatkan identitasnya, bagaimana upaya untuk bisa meredam adanya konflik-konflik ketegangan yang ditimbulkan oleh video ini. Pak Kiai Haji Kholil Nafis masih bersama kita, Pak Trubus juga masih bersama kita sesaat lagi. Baik, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana keterangan terbaru, informasi yang disampaikan oleh Kapolres Lumajang. Pak Kiai Kholil Nafis, kalau memang ternyata ini masih belum bisa dipastikan karena memang ternyata data dari orang tersebut tidak ada di daftar relawan. Tapi sungguh sangat disayangkan Pak Yai karena harusnya relawan datang ke sana untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata malah menciptakan ketegangan-ketegangan ataupun juga masalah-masalah konflik antar agama seperti ini Pak Yai. Nah ini yang disebut dengan benih-benih intoleran itu di sini. Bahwa pemahaman dia, orang yang melakukan budaya sesajen atau keyakinan sesajen adalah syirik. Nah, mungkin bisa menyampaikan dakwah kalau dianggap salah. Atau memang dicari dulu masalahnya apa, motifnya. Itu mungkin. Akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan membuang, lalu apalagi memvideokan, lalu diviralkan. Itu kan tidak untuk menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Lalu dia menganggap bahwa dengan sesajen itulah yang kesyirikan, itu yang menimbulkan murka Allah. Kemudian Allah akan memberikan balaknya. Itu bisa di dalam keyakinan kita, ya. Tetapi untuk menyampaikan keyakinan kepada orang yang berbeda, disitulah butuhnya kita ada fikih dakwah, fikih dakwah. Bagaimana pedoman-pedoman itu bisa kita akuin, ya. Kita bukan hanya berbeda sesama Muslim di dalam keyakinan atau cara
beribadah. Ada non-muslim juga yang itu mempunyai kemiripan di dalam melaksanakan ibadah. Dan itu perlu dihormati. Jadi meskipun tidak cocok untuk keyakinan kita, bahkan mungkin dianggap syirik, tapi tidak boleh melakukan nahyul mungkar dengan mungkar. Tidak boleh kita melarang kemungkaran dengan cara kemungkaran. Jangan sama halnya dengan cara tidak boleh kita menegakkan hukum, menyampaikan dakwah dengan cara melanggar hukum di dalam berdakwah. Itu tidak boleh terjadi hal itu. Jadi para pendai atau kita punya keyakinan tentang suatu agama, itu boleh saja dalam hati kita itu menilai orang lain salah, itu boleh dalam hati. Tapi itu tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi merendahkan orang lain. Jadi menyalahkan dan merendahkan itu hal yang berbeda dengan kita menyampaikan dakwah dengan yang baik itu. Oleh karena itu sebenarnya jika umpamanya bisa dilakukan dengan dialog, okelah dialog. Tetapi kalau itu sudah dianggap bagian dari penistaan, ya tentu jalur hukum adalah lebih baik daripada kita melakukan langkah-langkah pribadi, apalagi komunitas, apalagi agama yang kita sakralkan kemudian dilecehkan oleh orang lain. Betul sekali. Karena yang kita harapkan juga Pak Trubus, jangan sampai adanya video ini kemudian memicu dari orang-orang lainnya untuk bisa melakukan hal yang serupa. Akhirnya saling melecehkan antar orang, antar agama dan sebagainya. Tapi satu hal Pak Trubus, dengan perkembangan makin kesini, perkembangan media sosial juga orang tuh semakin berani ya untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya, perbedaan keyakinannya, bahkan dengan menista keyakinan ataupun juga pemahaman orang lain seperti ini, tidak sungkan-sungkan untuk bisa mengunggah hal ini dan juga diviralkan kepada masyarakat. Iya, karena menganggap bahwa era post-truth itu selalu pandangannya saya harus tampil, saya harus eksis. Nah, itu dengan menyajikan apa yang ada dalam dirinya. Kalau dirinya memang ada rasa kebencian, rasa ketidaksuka, rasa permusuhan, ya ditampilkannya seperti itu, gitu, sebagai wujud bahwa saya ini adalah berbeda. Karena ini kan sebenarnya masalah ini kan jati diri kan, sisi dari pribadi seseorang. Yang kedua, ini memang hukumnya sendiri kita sebenarnya perlu banyak dilakukan satu pembenahan evaluatif. Karena gini, kalau ini kan jelas dua sengaja ya, sengaja ini sengaja dia menendang itunya juga, membuang, ya perilakunya sengaja. Nah kemudian yang kedua ini sengaja dia mengupload, melakukan menyebarkan. Nah tentu ini kan kalau dalam hukum konteksnya itu kan berarti orang yang menghinakan, menistakan atau meremehkan agama lain itu kan berarti permusuhan. Itu kalau di KUHP ada itu pasal 156. Itu disebutkan di situ. Jadi permusuhannya misalnya gitu. Tetapi dengan dia mengunggah itu berarti ada di dunia maya gitu yang tadi ada di berbagai media medsos kan. Nah, karena itu dia sebenarnya kategorinya ada di pasal 28 ayat 2 itu yang Undang-Undang ITE, karena dia kan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa permusuhan, rasa kebencian terhadap masyarakat tertentu berdasarkan kalau bahasanya syarat, tapi itu salah satunya mengenai agama. Nah, ini juga harus diedukasikan kepada masyarakat, katakan betapa hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Ini kan persoalan di situ. Yang paling penting dalam haki ini semua adalah bagaimana kita membangun interaksi sosial yang kesederajatan, membangun kesederajatan. Jadi tidak boleh lagi, kalau bahasa dulu namanya toleransi, itu bahasa Pancasila, tapi bahasa sekarang itu adalah kesederajatan antara pihak dengan pihak yang lain. Dalam sosiologi itu antara interaksi itu selalu antara penerima dan pengirim itu adalah sejajar. Nah, kesejajaran ini harus ditegakkan bahwa tidak boleh saling merugikan atau apalagi kemudian istilahnya menghinakan atau istilahnya mencederai kalau bahasanya Pak Kiai tadi. Nah, ini harus dibangun ulang. Memang ini negeri harus dikonstruksikan karena Bhinneka Tunggal Ika itu tidak semata-mata berbeda, tetapi cara berpikir pembedaan itu sendiri jangan sampai ditampilkan menjadi sesuatu yang sifatnya berbau kepentingan, entah itu kepentingan politik, entah itu kepentingan ekonomi, entah kepentingan budayanya sendiri ya, karena itu kebetulan bukan orang Lumajang, orang luar. Kan jadi untuk menunjukkan konsistensi, apalagi kalau kemudian tadi yang bersangkutan umat Islam, nah ini kan jadi menistakan agama yang lain yang diyakini, karena di Pronojiwo itu banyak sekali memang kearifan-kearifan lokal seperti itu yang sudah turun temurun dan di berbagai daerah di Jawa itu banyak seperti itu sekali, dan itu tidak boleh harus dianggap itu sebagai sirik-sirik atau sebagai sesuatu yang sifatnya kafir-kafir gitu lah. Kita nanti tunggu bagaimana ketegasan dari pihak kepolisian kelanjutannya, dan juga kita harapkan tadi sudah diberikan pesan juga oleh Pak Kiai bahwa jangan sampai kemudian umat muslim ataupun juga umat agama lainnya kemudian terpicu menjadi konflik kira-kira video ini. Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai sudah meluangkan waktunya di tengah kegiatannya, aktivitasnya di luar kota untuk bisa memberikan pandangannya kepada kami. Sehat selalu Pak Kiai, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Pak Trubus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Trubus juga terima kasih sudah berkenan datang dan juga sudah memberikan pandangannya mengenai ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Terima kasih sekali lagi sama-sama, Mbak. Pak Trubus.